kita langsung aja menuju ke rumahnya. Kita pengen tahu sosok kuntilanak seperti apa gitu. Kebetulan untuk sosoknya katanya di pohon tuh. Pohon apa namanya? Pohon bungbulang. Nah, oke, selamat pagi, selamat siang Teteh. Pagi, siang, nah. malam. Nah Teteh, boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Boleh, alhamdulillah dibolehkan. Nah, kebetulan saya dari jauh sana ya, penasaran banget sama cerita Teh Tuti. Dari informasi katanya pernah melihat sosok kuntilanak gitu. Pada kunti. Wah, udah mulai. Tadinya kuntilanak berubah wujud jadi manusia, inilah seperti ini jadinya. Nah, juga dari informasi katanya teman-teman ya, katanya Teh Tuti ini pernah dikatakan sosok kuntilanak oleh suaminya sendiri, katanya begitu. Tempelan katanya. Oke, sebelum ini biar teman-teman tahu ya, sebutkan dulu identitas maksudnya nama gitu. Nama aku masih Tuti, asli sini. Nama Teh Tuti asli. Asli kampung sini. Umurnya sabaraha Teh? 35. Umurnya 35. Ini dari umur berapa Teh tinggal di dekat kuburan ini? Orok-orok sebelum rumah ini, sebelum panggung, masih panggung. Berarti dari lahir udah di sini. Lahir di kuburan ya? Lahirnya di atas kuburan apa di rumah? Ya di rumah atuh. Entah kalau di kuburan mah mau mati di kubur. Gitu. Oke Teh Tuti, kita langsung aja ke pembahasan. Katanya Teh Tuti ini pernah mengalami hal-hal aneh, hal-hal ganjil di sekitar rumah ini. Boleh diceritakan hal-hal aneh apa aja gitu Teh Tuti? Oh ya, banyak. Pribadi aku mah gitu, yang pengalaman aku mah. Satu-satu aja dulu nanti biar ini. Yang lagi mandi. Lagi mandi itu gimana? Kan kalau mandi suka malam ya, jam 10, jam 11-an. Mandinya suka malam. Kalau siang nggak mandi? Mandi tapi nggak ngeliat. Kalau malam mah ada ngeliat di pohon jati ya. Pohon jati. Pohon jati atas kamar mandi. Coba lihat sini. Nah, kamar mandinya di luar. Mbak, kamar mandinya di luar. Nah, itu tuh kamar mandi. Nah, kalau mau lihat berarti kalau mandi malam-malam pasti keluar ya? Keluar, karena di dalam nggak ada kamar mandi. Di luar. Jadi ke atas kelihatan pohon gitu. Pohon jati. Itu gimana Teh? Nah, lagi mandi ada kelihatan ucang-ucangan gitu ya. Ucang-ucang. Itu sosok apa Teh? Kunti meren. Tapi nggak kelihatan muka nama. Mukanya nggak kelihatan. Itu gimana katanya reaksi Teteh setelah melihat? Ya takut ada, namanya normal kan ya, lihat setan. Itu umur berapa itu? Sekarang. Oh, sekarang ini. Tahun-tahun ini yang kirain teh udah lama dulu waktu juga, kecil. Enggak kecil mah. Oh, berarti kejadian-kejadian aneh itu sekarang ini ya. Gitu. Terus ucang-ucang gimana terus lanjut gitu? Ngeliat aja ucang-ucangan gitu. Teteh lagi mandi. Ya enggak atuh. Katanya lagi telanjang. Ya lagi mandi mau kabur ya. Pertama mah kan takut juga. Mau kabur lagi tanggung mandi ya. Iya. Terus aku lihat lagi ke atas, biar aku nggak takut gitu ya. Aku suka gini, teriak-teriak gitu. Itu mah di kamar Teh, bukan di kamar mandi. Ya beda lagi itu mah di kamar mah. Terus ya. Nah, aku kan mau kabur juga kan, tetap aja takut ya sama hantu. Tanggung tapi mandi biar nggak takut ya. Aku begitu teriak-teriak gitu. Terus kalau udah nyampe pintu, aku lari juga teriak-teriak sieun. Ya enggak pakai anduk. Ih, gitu, takut. Kuntinya ketakutan nggak ketika Teteh bilang gitu? Ya nggak tahu dia tahu ketawa atau gimana, nggak tahu. Akunya juga lari, udah mandi mah, aku juga takut. Teteh juga ikut takut? Ya takut lah. Kuntinya juga takut mungkin ya? Nggak tahu dia malah ikutin atau gimana. Oh gitu. Coba dilihatin Teh, kamar mandinya di luar tuh di mana? Samping. Nah, tuh, di luar. Nah ini teman-teman, jadi Teh Tuti ini ketika akan mandi, walaupun malam hari pasti di luar karena posisinya kamar mandinya di luar, dan di sana ada pohon jati tuh. Banyak. Berarti sosok kuntinya di pohon jati itu Teh? Bukan, yang udah ditebang yang di atas kamar mandi. Berarti udah ditebang ya pohon jati itu ya? Itu mah bukan, yang belakang mah. Punya kebona. Berarti deket dengan kamar mandi. Atasnya, jadi mandi kelihatan ke atas gitu ngeliatin. Gitu ya. Jangan gitu ke tangan. Oke, kita lanjut ke pengalaman mistis lain Teh. Tadi kan diintip kunti ya ketika lagi mandi. Yang lain ada nggak Teh? Ya ada tuh, apalagi sama suami kelihatan aku kunti, katanya keentepan. Nah itu gimana bisa suami kok bilangnya itu ngeliat kunti gitu, padahal istri sendiri, itu gimana sih? Kan bisa, aku punya kucing ya. Kucing aku hilang, kirain ada yang ngambil. Ternyata mati, masuk ke dalam erak. Ketemu
sama suami ya jam 10 malam ini kucing mati katanya gitu ya. Iya. Terus aku kubur, kata suami bilang gini ya, memang gak ada besok lagi ngubur kata dia gitu. Kata aku kan Karena berhubung sudah malam udah gitu ya. malam. Terus aku terpaksa maksa gitu ya. Maksa malam-malam. Minjam pacul pacul ke tetangga. Cangkul. Terus aku kubur sendiri. Kubur sendiri. Sendiri. Di makam ini. Di makam sambil rambut aku nggak diikat kali itu kunting ngeliatin Kunting kali. mah rambutnya ngarumbai gitu nya. Ngarumbai lama make daster orangnya. Tengah peuting sahan udah kan ngubur ucing kan orang we kieu. Di depan makam. Di depan makam di atas di depan rumah. Ya. Terus itu gimana? Hah? Pas mau sama suami, itu gimana? Ya belum lah aku udah ya kan aku pulang ke rumah ya, balik lagi. Terus tidur. Udah jam 2 aku kan nggak tidur ya. Iya. Suami ngedengar aku katanya lagi ketawa Pak. Malik ke belakang apa enggak? Malik belakang. Suami lagi tidur ngarep ke membelakangi aku. suami gitu ya. Suami suami ngebelakangin aku. membelakangi teteh. Terus kedengaran suaminya aku ketawa katanya gitu. Gimana Pas ketawanya? ngelihatnya gini, nggak tahu dia pokoknya ketawa katanya aku ya. Dia ngemalik ke aku, ngeliat aku kaget sampai berdiri lari di situ aja gitu. Coba praktekin berdiri larinya gimana? Ya matanya merah ya. Dia langsung pas ngeliat aku, wah citas pokoknya yang takut gimana yang sawan lah. Terus dia lari begini aja ya. Gimana, Lari, gimana? Aku sambil ngeliat aku, kata aku kan bangun, tarik Iya. kakinya ya. Berarti lari di tempat gitu ya. Lari di tempat nggak nepi-nepi, barunya di dinya mani kusiun. Ya mungkin saking shocknya ngeliat teteh gitu. Terus sama aku dipegang kakinya ya. Aku bangun pegang kaki kenaon atuh gitu ya. Kata dia ngeliatin aku. Begitu aja ketakutannya. Tangan aku kelepas ya. Dia nabrak lemari sama hordeng. Saking shock. Saking ketakutannya. Aku kan mikir kenapa lari gitu ya. Terus aku juga bangun ngejar dia juga. Mau ngejar, pintu aku kan gak ada kuncinya. Dia susah kali mau buka pintu sambil ngeliatin dulu gitu. Takut aku lari juga pas udah mau dekat pintunya terbuka. Terus dia ngeliat lagi ke aku, lari ke sana tuh ke mana? Keluar ke makam. Ke ronda, tidur di Pas ronda. ronda. Sama orang lain juga. Lagi ngeronda. Nah, aku kan ngejetan aja ya. Maksudnya ngejetan ngelamun. Kenapa suami aku ngeliat aku begini gitu? Pas ini aku penasaran lihat muka aku ya, dengerin. Jadi lihat cermin. Dengerin kenapa ya suami aku ngeliat aku ketakutan gitu ya. Nah, aku ngaca ngelok ke kaca. Ngelok teh begini. Muka aku rata, pokoknya jelek banget, hitam gitu ya. Emang ini lagi sekarang hitam kan? Sekarang juga kan agak lumayan. Tapi ya kan kalau di kaca rata mukanya teh. Bukan muka aku. Bukan. Aku kan takut. Semacam sosok gitu. Ya, pokoknya bocok orang lah, serem lah gitu sion. Nah, aku kan sambil teriak ya. Iya. Ini tangan aku, punduk aku, rambut aku pada jucrung, apa jucrung? Jucrung Pada apa ya? merinding atau jucrung gitu pada sion. angkat gitu rambutnya. Maning Berdiri. kusion. Nah, terus saking aku takutnya. uingnya. Saya. Terus aku sambil istighfarnya sebisa-bisa gitu baca ayat-ayat gitu sampai sawan, ayat kursi juga sampai lupa ujungnya akhirnya. Maning kusion. Pertama kan itu ya. Terus aku diam, udah agak mendingan ya. Terus aku nyamperin suami ya. Suruh pulang, ngapain tidur di sini? Kataku bangun pindah, kata dia diam aja ya. Terus nggak ditanyain dulu kenapa lari belum, gitu? belum. Bangun pindah kata aku gitu ya. Dia mau, tapi begini lihat aku ya. Begitu aja ya. Nah, dia mau pulang begini aja ke aku. Berarti jalan. masih ketakutan? Masih ketakutan, kirain mau sampai rumah ya. Dia malah nunduk ke kursi ketakutan ke aku gitu. Dan senang takutnya. Nah, aku kan mikir ya. Kenapa ya? Aku kan pusing juga ya. Kataku anjing kenapa tuh si salaki sieun ku urang gitu nya. Aku juga kan marah emosi. Nggak ada masalah gitu. Lihat aku ketakutan kayak ngeliatin apaan aja. Karena aku belum tahu aku ketempelannya. Nah, aku kan pusing malah tidur. Udah pagi dia marah-marah ya. Kata saya jangan mandi malam-malam kata dia gitu ya. Kamu ketempelan putih gila, kata gila itu jelek banget katanya gitu. Seminggu aku nggak dideketin nggak begituan juga karena ketakutan. Ya mungkin masih trauma dengan melihat teteh yang begitu menyeramkan gitu ya. Kali. Nah, aku itu juga diakibatkan mandi tengah malam di luar. Jadi si teteh ketempelan sosok. Nah, terus aku kunti bicara tersebut. sama tetangga ya. Iya. Tetangga malah bilang begini, pantas mau dideketin Kunti juga mandi tengah malam. Kata tetangga semua orang juga udah pada tahu sikap aku. Jadi udah nggak aneh ngelihat yang begituan mah.
Jadi kayak punya mata gitulah. Kayak semacam punya indera ketujuh atau keenam. Ngedengar suaranya juga aku mah sering Kunti. 3 kali suaranya. Suara kayak gimana teh? Suaranya kayak gini nih. Itu. Pribadi aku itu jam mah. berapa itu suara itu? Ya malam itu. Tengah malam. Malam. Itu lama apa sebentar suara? Ya 3 kali doang udah. Tapi itu mah nggak ngeliatin wajahnya, nggak cuma suara doang itu mah. Kalau wujud mah tidak ada. Tidak ada, cuma suara. Cuma suara aja. Terus setelah seminggu tidak ditanya, tidak. Nggak gitu-gitu. Nggak gitu-gitu sama suami. Nah, suami sadarnya setelah 1 minggu gitu. Sudah 1 minggu dia, tapi tetap aja dia ngomong bicara ya. Jangan mandi tengah malam, tetap aja gitu harus ngedenge, harus ngedengar gitu. Kalau diomongin sama orang juga tetangga bilang begitu. Jangan mandi tengah malam kan ada penyakit juga katanya ya. Terus kelihatan yang gitu-gitu, yang hantu-hantu. Nah, kalau tadi kan udah bilang ya suami melihat teteh seperti hantu. Nah, kejadian yang lain katanya di pohon ini ya teh? Itu mas sering itu pohon bumbulang. Apa namanya? Pohon bumbulang. Pohon bumbulang. Nah itu mah nggak sengaja aku lagi video jam 9. Mau dibikinin TikTok ya. Oh gitu. Aku lagi beginian aja tapi lagi di video nggak kelihatan ya. Tapi setelah mau dilihat sama aku kelihatan mukanya rata gitu. Oh iya. Jadi hasilnya dilihat tuh ada sosok. Ya gitu. Aku kan kaget tapi mau di ini lagi hilang. Malah dihapus aja takut. Oh gitu ya. Dia boleh tahu ada kali bilangnya ada penghuninya kali saya nggak bilang dulu kali. Berarti pas di sosok itu bumbulang tuh yang ada ke sini. Tapi gitu. Mukanya nggak ada. Tapi nggak mendekati teteh? Ya enggak tuh, akunya juga malah takutnya sadarnya udah ngelihatnya. Gitu. Nggak bisa tidur mah tetap pertamanya. Lagi makin lama ya udah dideketin Kunti kayak berteman lah sekarang mah. Berarti semacam bersahabat dengan Kunti gitu? Enggak ganggu juga dianya enggak gitu, cuma ngelihat doang. Ya sama sahabat nggak akan ganggu ya teh. Ya enggak lah. Enggak apa-apa, yang penting mah jangan mengganggu masing-masing. Ya kan ya wajar kalau ngeliatin namanya juga ya. Ada beda alam tapi suka ngeliatin itulah. Ya udah beda sama kita ya alamnya ya teh. Alam, tapi yang penting jangan mengganggu lah. Masing-masing. Kalau sosok itu sering muncul apa hanya sewaktu-waktu kan? Sewaktu-waktu aku lagi ini kali, lagi pikirannya lagi begitu, gimana lagi begitu. Nah kalau yang lain teh, kejadian yang lain ada nggak? Ya nggak ada, cuma itu doang. Ai dulu mah suka nyuci ke Hulu Cai ya. Hulu Cai itu di mana jauh? Hulu Cai itu kan aku suka nyuci jauh. Jauh dari sini. Aja belum punya bak. Suka nyuci mapa jalan. Iya. Itu mah habis nyuci suka dituturin sama yang rambutnya panjang, dilihat ibu sama almarhum saya sampai sakit. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek berarti Peri. masih Peri kali. Oh, peri. Peri yang penghuni sana. Peri. Cuma ngikutin apa? Ngikutin ke rumah katanya ke dapur. Tapi aku mah nggak lihat. Tapi emak yang ngintip di dapur katanya. Rambutnya panjang sampai sakit mah aku. Aku yang sekarang kan udah meninggal almarhum ya. Tapi ada aku juga pada tahu benar. Itu aku hanya ngikutin aja sampai rumah, nggak ngapain. Nggak ngapain, nggak ganggu, tapi suami mah ketakutan aku dideketin gituan ya. Dia ngumpulin apa namanya bawang putih, cabai merah di depan atas pintu. Quran di atas kepala aku ditaruhin apa namanya? Kalau orok teh apa itu? Kayak panglai. Apa ya sanglai itu? Panglai itu biar hantu nggak takut yang yang melahirkan jadi itu. Semacam ini ya. Panglai. Pengusir gitu ya. Pengusir. Ini pengusir hantu. Dari dulu kalau gituan tapi biasa aja. Aku mah nggak pernah lihat itu mah gitu. Tuh. Mungkin pengalaman itu ya teh ya. Kalau yang paling menakutkan itu ketika ketemu yang mana teh? Apa yang di kamar mandi, apa yang di pohon bunggulang atau di mana? Ya dua-duanya takut. Pertama mah takut atuh. Takut. Gitu ya, takut. Namanya juga lihat hantu ya takut atuh. Jadi di sini sama siapa aja tadi di rumah ini? Sama suami, sama anak, terus? Tapi sendiri sekarang mah. Sendiri sekarang? Maksudnya sendiri. Gua suami lagi bekerja. Nggak ada. Kalau anak emang kemana teh? Hah? Kalau anak udah punya anak belum? Udah punya anak? Ya udah atuh. Oh udah. Oh gitu ya. Sini kalau malam teteh bertiga atau sendiri? Sendiri. Oh, udah suami lagi bekerja. Kalau kan suka pulang malam gitu. Pulang malam gitu ya. Nah teh, misalkan nih di sini nih di area makam teteh ini ya, ada yang dikubur baru.
Oh, ang kubur Di kubur baru mah baru. aman, nggak ada apa-apa. Oh, nggak pernah datang ke rumah. Nggak apa ada Yang apa-apa. tutup pintu ada nggak? Nggak ada itu mah. Nggak ada. Oh Teh, makasih banget ya Teh ya. Ya. Udah berbincang-bincang, ngobrol banget dan kasih waktunya ya. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Teh Tuti yang sering mengalami hal-hal aneh, hal ganjil, terutama di sekitar pohon ini melihat kuntilanak ya teman-teman. Pohon bumbulang. Pohon bumbulang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.